Ini pelajaran bagi semua. Soal tanah, jangan hanya berpikir soal duit. Ini terjadi di Palestina. Sepanjang periode 1919 sampai 1926, dengan uangnya yang banyak, agen-agen Zionis memborong tanah di Palestina yang diperoleh dengan jual beli dari para tuan tanah Arab. Yahudi masuk pertama kali secara legal. Mereka beli tanah dari para bohir. Setelah kuat, tanah-tanah yang mereka kuasai, mereka memproklamasikan kemerdekaan pada 1948. Mereka mulai mengambil tanah dengan cara paksa dari minoritas, Yahudi menjadi mayoritas. Mereka mulai berbuat suka-suka. Pada 1956, mereka mencaplok semenanjung Sinai. Pada 1967, Israel dikeroyok negara-negara Arab dalam perang 6 hari. Israel merebut Yerusalem Timur dan tepi barat dari Yordania. Mereka mengambil daratan tinggi Golan dari Suriah. Mereka merebut jalur Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir. Israel makin eksis, para pemimpin Arab tidak kompak. Pada perang Yom Kippur 1973, koalisi negara-negara Arab kalah lagi, meski tidak telat. Setelah itu, mereka bersedia berunding dengan Palestina. Sebagian negara-negara Arab telah mengakui kedaulatan Israel. Turki jadi yang pertama 1949, disusul Mesir 1979, Yordania 1994, Uni Emirat Arab 2020, Bahrain 2020, Sudan 2020, dan Maroko 2020. Arab Saudi malu-malu, tapi MBS menekan perjanjian dengan Israel untuk memojokkan negara Iran. Di muka Parlemen Eropa pada Februari 2018, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Jubeir, menyebut Hamas sebagai gerakan ekstremis. Sebelumnya, pejabat kedutaan Arab Saudi menyebut Hamas sebagai organisasi teroris. Sekarang kita bahas klaim Zionis sebagai pewarisah tanah leluhur. Mereka mencaplok Palestina dengan mandat historis dan teologis. Leluhur mereka dari sana, dan Tuhan telah menjanjikan Palestina sebagai tanah yang dijanjikan. Betulkah Yahudi sekarang masih keturunan asli Israel? Ada dua teori. Teori pertama, Yahudi yang migrasi ke Eropa, terutama ke Polandia dan Jerman, yang kemudian dibantai Hitler, adalah keturunan asli Timur Tengah. Darah mereka betul-betul Semitis dari Kanaan. Teori ini disebut sebagai Reiniland. Teori kedua bilang, Yahudi yang migrasi ke Eropa tidak keturunan asli Semit. Mereka adalah bangsa Khazar, suku nomaden di Turki, yang beralih ke Yudaisme pada abad awal ke-8 Masehi. Mereka mendirikan kerajaan di Kaukasus Utara di sepanjang Laut Kaspia. Pada akhir abad ke-10, kerajaan mereka runtuh. Mereka lari ke Eropa Timur. Menurut teori kedua, Yahudi di Eropa Timur bukan berdarah Israel. Mereka menjadi Yahudi karena mengikuti Yudaisme. Teori ini dibenarkan oleh Eran L. Haig, akademisi dari Johns Hopkins University. Riset L. Haig dimuat dalam jurnal bergengsi terbitan Oxford. Inti temuan L. Haig adalah sanggahan terhadap tesis darah Yahudi Eropa sebagai keturunan asli Kanaan. Sebagaimana dikemukakan teori Reiniland, mereka sebenarnya adalah bangsa Khazar, konfederasi suku Slavia, Skythian, Hunnik, Bulgaria, Iran, Alans, dan Turki yang memeluk Yudaisme. Merekalah yang dibantai Hitler, dan karena memeluk Yudaisme, mereka membayangkan balik ke Palestina sebagai tanah leluhur. Jika temuan El Haig valid, kita bisa menyimpulkan orang-orang Zionis yang mendirikan negara Israel bukanlah Bani Israel dalam pengertian biologis. Mereka mengklaim sebagai Bani Israel karena memeluk Yudaisme. Dalam bahasa populer sekarang, mereka bukan anak biologis Yehuda, tetapi anak ideologisnya. Jadi mereka tidak bisa ngotot sebagai pewarisah kerajaan David Salomo. Wallahu a'lam.